Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gapniel Melolo dari kelas 3B D4 jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Psikologi Industri. Jadi langsung saja, apa yang dimaksud dengan psikologi industri? Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di tempat kerja. Ilmu ini berfokus pada pengambilan keputusan, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas, seleksi pegawai, strategi pemasaran, dan berbagai masalah lainnya. Psikologi industri meneliti dan mengidentifikasi bagaimana perilaku dan sikap dapat diimprovisasi melalui praktik, pengajian, program pelatihan, dan sistem umpan balik. Kemudian nomor 2, jelaskan bagaimana ciri-ciri seorang pegawai yang memiliki etos kerja yang baik. Seorang yang memiliki etos kerja akan terlihat pada sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari etos kerja. Yang pertama itu kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Dia sadar waktu adalah netral dan terus merayap dari detik ke detik, dan dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu tidak akan pernah kembali. Kemudian memiliki moralitas yang tinggi, yang bersih atau ikhlas. Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seseorang yang berbudaya kerja adalah nilai keikhlasan, karena ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. Kemudian memiliki kejujuran. Kejujuran pun tidak datang dari luar, tapi bisikan kalbu yang terus-menerus mengutuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah panggilan dari dalam hati yang memiliki sebuah keterikatan. Kemudian memiliki komitmen. Komitmen adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukunya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya, dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Kemudian kuat pendirian atau konsisten adalah suatu kemampuan untuk bersikap taat, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan risiko yang membahayakan dirinya. Kemudian nomor 3, jelaskan bagaimana perbedaan untuk pelayanan di industri jasa dan industri manufaktur. Perbedaan tersebut yaitu industri manufaktur memiliki kemungkinan kecil dalam hal kontak langsung dengan konsumen karena aktivitas industri tersebut lebih banyak dilakukan dalam suatu pabrik, sedangkan industri jasa memiliki pegawai khusus yang bertugas untuk melayani para konsumen. Kemudian yang kedua, industri manufaktur merupakan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum, sedangkan industri jasa yang menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Kemudian jangka waktu kerja industri manufaktur relatif lebih lama dibandingkan dengan industri jasa. Kemudian nomor 4, yang terakhir, jelaskan perbedaan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Jadi motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar pada sekitar imbalan moneter dan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif, secara negatif, yang mana bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Kemudian kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif, seperti saya senang melakukan tugas yang beraneka. Kemudian berbeda dari pemikiran objektif atau pekerjaan itu saya sangat rumit, dan keinginan dari perilaku, atau saya merencanakan untuk tidak lagi melakukan pekerjaan ini dalam 3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya.